Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah lana sudurana wa yaghfir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Di pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang dekonstruksi. Boleh dilanjut? Ya, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Sabita Zikra dan rekan saya Rana Agustin, Felisa Adelia, dan Fadila Fatimata Zahra. Baik, materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Fadilah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Cika atas waktu yang telah diberikan. Jadi sebelum kita masuk ke analisis dekonstruksi, uh, aku pengen membahas tentang dekonstruksi, pengertian dekonstruksi itu tersendiri. Jadi dekonstruksi adalah suatu strategi pemikiran yang bertujuan untuk membuka pengandaian-pengandaian tersembunyi dan kontradiksi internal dalam teks atau filsafat teori. Jadi dia itu dekonstruksi berarti dia nggak cuman sebenarnya tuh dia udah punya makna tapi dia itu pengen menggali makna di balik makna tersebut itu dalam teks filsafat dan teori. Singkatnya, dekonstruksi berusaha untuk membongkar makna yang sudah mapan dan membangun kembali makna baru dengan cara mengidentifikasi asumsi dan bias yang mendasari teks atau teori, menunjukkan kontradiksi dan inkonsistensi dalam teks atau teori, mempertanyakan makna kata dan konsep yang digunakan dalam teks atau teori, dan membuka berbagai interpretasi yang mungkin dari teks atau teori. Dan dekonstruksi bukanlah tentang menghancurkan teks atau teori, tetapi tentang memahami teks atau teori tersebut dengan lebih mendalam. Jadi, dan di analisis dekonstruksi tersendiri, jadi dia membaca karya sastra menurut paham dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menegaskan makna sebagaimana halnya yang lazim dilakukan. Sebab tidak ada makna yang dihadirkan oleh sesuatu yang sudah menentu, melainkan justru untuk menemukan makna kontradiktifnya, makna ironisnya. Pendekatan dekonstruksi bermaksud untuk melacak unsur-unsur yang berupa makna paradoksal, makna kontradiktif, makna ironi dalam karya sastra yang dibaca. Nah, secara simpelnya, jadi analisis dekonstruksi itu adalah metode pembacaan teks yang bertujuan untuk membongkar makna dan yang tersembunyi dan menantang asumsi yang sudah mapan. Dan metode ini didasarkan oleh pemikiran Jacques Derrida, seorang filsuf Prancis abad ke-20. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Fadila atas penjelasannya. Pembahasan kedua yaitu tokoh dekonstruksi. Tokoh dekonstruksi yang terkenal ialah Jacques Derrida. Derrida ini adalah seorang filsuf Prancis yang memperkenalkan konsep dekonstruksi dalam karya-karyanya yang menyoroti bagaimana makna dalam teks dan budaya selalu berubah dan terus-menerus direvisi. Derrida memulai karirnya ini sebagai filsuf dengan mempublikasikan beberapa buku dan artikel pada tahun 1960, di mana ia memperkenalkan konsep-konsep seperti dekonstruksi, difference, dan gramatologi. Derrida ini memiliki pengaruh besar pada filsafat, sastra, dan studi budaya, dan banyak dikreditkan dengan memperkenalkan aliran filsafat baru yang memfokuskan pada analisis tekstual dan pemahaman tentang makna dan arti dalam bahasa dan budaya. Derrida juga memiliki reputasi sebagai filsuf kontroversial dan sering menjadi subjek debat dan kritik dalam komunitas akademis. Meskipun demikian, pemikirannya memiliki pengaruh besar pada filsafat dan bidang studi lain, dan ia diakui sebagai salah satu filsuf terpenting abad ke-20.
selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan dekonstruksi yang akan dijelaskan oleh Felisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikut adalah langkah-langkah pendekatan dekonstruksi. Pembacaan karya sastra dengan pendekatan dekonstruksi tidak mencari makna sebenarnya pada pendekatan lain, melainkan mencari makna-makna yang bertentangan dalam karya sastra yang dibaca. Makna yang logis disangkal dan ditolak. Dan untuk langkah-langkah pendekatan dekonstruksi antara lain, yang pertama, langkahnya yaitu membaca suatu karya sastra secara keseluruhan untuk memastikan struktur, keutuhan, atau makna yang telah pasti pada karya sastra. Kemudian yang kedua, unsur atau bentuk-bentuk dalam karya sastra itu dicari dan dipahami, justru arti kebalikannya. Dan ketiga, unsur-unsur yang tidak penting ditelusuri dan dipentingkan, diberi nama pesan sehingga akan terlihat atau menonjol perannya dalam karya sastra yang bersangkutan. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Felisa. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh dekonstruksi yang akan dijelaskan oleh Rena. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh teori konstruksi dalam cerendang. Punya dongeng atau legenda yang sering kita dengar. Biasanya ada maling kundang si anak durhaka. Tetapi pada teori dekonstruksi ini, maling kundang ceritanya diubah menjadi si ibunya yang durhaka. Seperti langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Felicia tadi, cerita ini terjadi atau didapatkan atau mendapatkan ide setelah membaca seluruh cerita dari maling kundang yang durhaka. Lalu cerita ini diubah kembali dengan berbeda, dengan penokohan yang berbeda yang menjadikan ibunya yang durhaka. Dari cerpen maling kundang ini, si ibunya yang durhaka. Ceritanya adalah setelah maling kundang kembali dari rantaunya, sesaat sebelum ia berlabuh di pantai, maling kundang bercerita pada istrinya bahwa negerinya kaya raya dan subur. Di pantainya nyur melambai, di gunungnya emas ditambang, di hutan yang lebat satwa bertahta. Tentang ibunya, maling kundang menjelaskan bahwa sosok ibunya adalah ibu yang mandiri, ditinggalkan mati suaminya, ibu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Bisa dilanjut? Ketika telah sampainya di maling kundang pantai, alangkah terkejutnya maling kundang melihat semuanya. Tanah negerinya tidak lagi subur. Ada lagi nyur yang melambai di tepi pantai, seperti sebelum ia berangkat untuk merantau dulu. Sekarang semuanya telah berubah. Tanahnya sudah gersang, tandus kerontang, hutan-hutan yang dulunya sebagai tahta bagi aneka satwa, sekarang sudah tidak ada lagi. Selain itu, ibunya yang selama ini ia sayangi dan banggakan,
selalu taat beribadah kepada Tuhan pun telah berubah. Barangkali disinilah kemarahan maling kundang terhadap ibunya. Kemarahan dan kebencian maling kundang terhadap ibunya bukan tanpa alasan. Ibunya yang selama ini taat beribadah, sekarang justru berubah menjadi wanita penghibur alias pelacur. Akulah ibumu, Malin Kundang. Memang beginilah keadaannya sekarang. Setelah banyak orang seberang yang katanya mau menghangatkan tubuhku di ranjang, ketika aku terlena, mereka membabat hutan kita, memindahkan untuk bangsanya. Ketika aku terjaga, mereka sudah tiada, kata perempuan di bawah tangga. Tolong dilanjut. Tapi, siapa laki-laki itu? Tanya Malin Kundang sambil menunjuk ke belakang ibunya. Dialah lelaki satu-satunya yang tertinggal, yang rela menemani aku sampai kau membawa harta, karena aku janjikan bahwa ia akan mendapatkan bagian. Pada saat itulah Malin Kundang mengutuk ibunya. Engkau perempuan laknat. Nah, begitulah contoh dari dekonstruksi cerpen Malin Kundang ibunya Durhaka. Jadi teori dekonstruksi ini bukan hanya mencari plot twist dari dalam sebuah ceritanya, tetapi memberikan ide baru, memberikan alur baru, plot baru tentang cerita yang sama, namun menjadikannya berbeda gitu. Jadi ditentang lagi nih bahwa si anaknya yang tadinya durhaka, enggak, anaknya enggak durhaka gitu di teori ini. Dan dibuatlah cerita mengapa anaknya itu enggak durhaka, tetapi versi yang ibunya yang durhaka begitu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rina. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya? Nah, sebelum ada yang bertanya, minta tolong itu kameranya Bismillahirrahmanirrahim. diaktifkan ya. Assalamualaikum. Minta tolong kameranya diaktifkan semua. Baik, silakan direspon temannya tadi. Silakan. Yuk, silakan.
saya pancing dulu ya di dalam teori dekonstruksi, ya, dekonstruksi tadi langkah-langkahnya sudah bagus. Pertama, ketika kita akan melakukan penelitian karya sastra menggunakan pendekatan dekonstruksi, maka kita baca terlebih dahulu novelnya. Nah, setelah kita baca novelnya secara keseluruhan, maka tema besarnya sudah kita tangkap, ya, sudah kita tangkap. Nah, lalu untuk masuk ke dekonstruksi, kita coba pada angle yang berbeda. Kalau orang foto ya, mengambil gambar satu satu bangunan, misalnya angle-nya dari depan. Di sana ada tanaman, ada pohon, ada tampak muka, tampak depan rumah, itu biasanya bagus. Tetapi, nah itu umumnya orang apa? Melihat satu bentuk bangunan, itu biasanya yang dipotret adalah hal-hal yang indah, yang bagus. Demikian juga sastra, ketika kita membaca karya sastra, maka sebagian besar orang melihat ada satu tokoh utama ya, tokoh utama. Nah, tokoh utama kita fokus memahami, mempelajari tokoh utama bagaimana karakternya. Tetapi pada saat yang sama, karya sastra yang sama atau bangunan yang sama, kita coba ambil gambar dengan angle yang berbeda. Kita masuk ke dalam ke belakang sisi rumah tersebut. Kita potret. Nah, di situ kita menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di depan. Sebagian besar orang melihat keindahan bentuk bangunan rumah itu ada di depannya. Karena itu orang berlomba-lomba untuk membuat bangunan itu bagus, itu tampak depannya. Sehingga ada teras minimalis, teras indah, dan seterusnya. Tapi kadang atau sebagian besar juga lupa. Nah, di belakang juga penting. Nah, kita memotret dari belakang, ternyata tidak sebagus yang dari depan. Nah, itulah dekonstruksi. Nah, kita coba untuk melihat sisi-sisi lain yang barangkali orang itu lupa. Lupa apa? Tidak memperhatikan yang kecil-kecil. Nah, karena itu ketika kita membaca karya sastra, contoh tadi yang memang gampang ya, yang novel atau dongeng atau cerita rakyat Malin Kundang yang populer di tengah-tengah masyarakat, menyimpulkan bahwa si Malin Kundang adalah anak durhaka. Nah, itu sudah populer, artinya kedurhakaan Malin Kundang sebagai anak itu kan potret dari depan. Nah, dari depan bangunan istilahnya itu. Dan semua orang atau sebagian besar orang melihat itu. Tapi coba kita lihat dari belakang bangunan rumah. Artinya kita coba dari angle yang berbeda. Kita lihat bukan tokoh utamanya adalah Malin Kundang, tapi coba kita soroti tokoh selain Malin Kundang. Dalam hal ini adalah ibunya. Sehingga sebagai pendidik, kita ini semua mahasiswa sebagai calon guru, calon dosen, dan seterusnya, bahasanya itu tidak ada istilah mahasiswa atau siswa atau santri yang bandel. Nah, gitu kan itu. Nah, karena di dalam proses pembelajaran itu kan ada perangkat, ada rukun misalnya itu. Proses pembelajaran itu apa? Yang pelaku di dalam proses pembelajaran itu ada guru, ada murid, kemudian barangkali ada medianya, ada materinya. Nah, di sini kebetulan murid yang menjadi sorotan itu.
Baik, saya lanjutkan. Nah, dalam hal ini, di dalam proses pembelajaran, itu ada guru, ada murid, ada materinya, bahan ajarnya, atau ada ruangnya. Kalau ruang tidak terlalu penting, ada materi yang diajarkan. Nah, semua itu berperan di dalam proses pembelajaran. Di dalam rumah tangga, ada anak, orang tua, kemudian ada ajaran di dalam rumah tangga. Sehingga fokus di dalam rumah tangga ini bukan hanya anak yang disalahkan. Nah, jangan-jangan atau siapa tahu ada tugas peran orang tua yang belum maksimal di dalam mendidik anak. Sehingga ketika orang menganggap bahwa maling kundang sebagai anak durhaka, maka ada sisi lain. Dia menjadi durhaka disebabkan oleh barangkali oleh asuhan, didikan orang tua yang tidak tepat. Karena itu maka seorang ibu terutama atau orang tua secara keseluruhan punya peran. Peran apa? Mendidik anak dengan baik. Ketika anak tidak baik, ketika anak menjadi tidak baik, maka tidak 100%, tidak semuanya ditimpakan pada anak, tetapi juga pada orang tua, ibu terutama di dalam mendidik anak itu. Karena itu maka calon kalian mahasiswi ini, calon seorang ibu ke depan, di dalam melontarkan, mengungkapkan bahasa terhadap anak itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Jangan sampai kemudian kita menganggap anak durhaka, gitu, anak bodoh dan seterusnya. Karena bahasa yang disampaikan oleh ibu itu akan membekas. Ketika kita mengatakan anak kita bodoh, yang tertanam dalam jiwa anak itu adalah bodoh, sehingga menjadi bodoh beneran. Artinya ketika kita menganalisis dekonstruksi di mana sebagian besar orang melihat pada sosok anak yaitu maling kundang durhaka, kita coba pada aspek yang lain, yaitu pada orang tua. Bagaimana sih sepak terjang ibunya ketika maling kundang ini merantau, kemudian balik lagi ke kampung halamannya, ternyata ibunya sudah selingkuh, sudah main dengan laki-laki lain dan seterusnya. Ketika si maling kundang ini melihat kenyataan bahwa ibunya sudah tidak begitu peduli karena telah melakukan perbuatan tidak baik, sebagai anak barangkali dia melontarkan bahasa-bahasa yang tidak terkontrol. Sehingga disitulah ada peran seorang ibu. Karena melihat bahwa si maling kundang sebelum merantau dalam kondisi yang baik, alamnya indah, orang tuanya sabar, dan seterusnya. Tapi ketika pulang, semua sudah berubah. Walaupun ibunya tadi itu dengan alasan tertentu, kondisi alam yang sudah sulit, mencari rezeki sudah tidak gampang seperti dahulu, hutan-hutan sudah mulai gundul, masyarakat sudah semakin cuek, kemudian akhirnya ibunya tidak solehah sebelum maling kundang merantau dan seterusnya. Itu menjadi gambaran bahwa ada aspek atau bahasa saya tadi kalau mengambil gambar, ada angle yang berbeda yang kita coba untuk menganalisisnya. Kalau tadi saya memberikan gambaran, orang akan fokus bangunan rumah itu adalah tampak depannya. Tapi bagaimana bangunan yang ada di belakangnya, apakah dapurnya, dan seterusnya. Karena itu banyak sekali orang atau orang tua ketika memondokkan anaknya ke pesantren. Yang dilihat pertama biasanya kalau orang yang ngerti itu bukan fisik bangunan yang tampak depan, tapi bagaimana dapur, bagaimana kamar mandi, ya, gitu. Kadang-kala ada wali santri sebelum dia memondokkan putranya, putra-putrinya, dia datang dulu ke pesantren itu dan langsung menengok, melihat, menyaksikan kamar mandinya bagaimana, bersih atau tidak. Nah, kalau bersih berarti yang lain otomatis bersih, karena yang kecil saja diperhatikan apalagi yang besar. Sehingga kalau ada orang yang survei pesantren hanya sampai pintu gerbang, itu salah gitu kan. Harusnya dilanjutkan sampai ke kamar mandinya bagaimana, bersih atau tidak. Kamar tidurnya bagaimana, bersih atau tidak. Dapurnya bagaimana, bersih atau tidak. Nah, kalau hal-hal yang di belakang yang tidak tampak itu diperhatikan, berarti yang nampak
otomatis gitu diperhatikan. Nah, itu cara pandang orang untuk menganalisis satu karya sastra menggunakan pendekatan dekonstruksi. Karena itu di dalam dekonstruksi itu ada istilah deotomatisasi. Tadi belum disinggung ya, ada defamiliarisasi. Familiar misalnya. Kalau D menjadi tidak. Kalau D otomatisasi, otomatis, tetapi D menjadi tidak otomatis. Artinya apa? Orang yang melihat bangunan tampak depan otomatis melihat itu gambar yang bagus. Tetapi kalau kita mencoba melihat gambar yang di belakang berarti ada ketidakotomatisasian, tidak familiar, defamiliarisasi. Orang kalau melihat bangunan indah itu familiarnya adalah belakang, tetapi ada yang defamiliarisasi, yaitu tampak belakang. Sehingga orang kalau meneliti karya sastra menggunakan dekonstruksi itu coba hal-hal yang kecil. Karya sastranya sama, ya, karya sastra yang diteliti itu sama, tapi angle-nya yang berbeda. Nah, itu yang dekonstruksi. Coba dilakukan. Bukan hanya contoh maling kundang. Saya kira banyak ya. Kalau para mahasiswa pernah nonton film Troy ya, Troy yang tokoh utamanya pahlawan perangnya itu Achilles. Itu orang akan memandang melihat angle yang familiarnya itu adalah peperangan dua kerajaan yang besar, memunculkan tokoh-tokoh Achilles dan seterusnya. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan rekonstruksi, kita melihat angle yang berbeda. Kenapa peperangan dua negara, dua kerajaan, dua budaya yang besar pada saat itu terjadi? Bukan melihat kepalawanannya Achilles dan seterusnya, tapi yang menyebabkan perang itu terjadi adalah karena kisah asmara antara dua bangsawan yang berasal dari dua kerajaan yang berbeda. Karena putra mahkotanya atau putra kerajaan sebelah mengajak lari ya, membawa lari gadis dari kerajaan sebelah, akhirnya terjadi cinta asmara dan situlah tidak ada restu dari orang tuanya yang kebetulan menjadi raja sehingga menjadi gejolak perang yang begitu dahsyat yang masuk sejarah sampai sekarang terdokumentasi dalam film Troy, sehingga muncul pahlawan namanya Achilles sehingga menjadi merek ban ya, karena begitu perkasanya Achilles dan seterusnya. Nah, sehingga orang melihat bagaimana konflik politik sehingga melahirkan peperangan antara dua kerajaan itu angle yang familiarnya, otomatisnya, tetapi defamiliarisasinya di balik perang yang melibatkan emosi semua bangsa saat itu, kedua bangsa itu akhirnya kita melihat angle yang berbeda. Ternyata ada cinta asmara antara kedua putra bangsawan yang serang terjadi kecamuk perang. Ternyata justru itu yang menyulut peperangan. Dan mungkin banyak lagi ya contoh-contoh pendekatan dekonstruksi dalam kajian sastra. Baik, itu tambahan dari saya. Silahkan teman-teman mahasiswa untuk mendiskusikannya. Yuk, silakan. Udah saya pancing, mudah-mudahan ada yang merespon. Ini izin bertanya ya. Berarti kalau dekonstruksi bisa diterapin ke politik ya? Kan soalnya politik sekarang tampak depannya kayak begitu. Berarti bisa didekonstruksikan tentang apa aja yang terjadi di balik politik.
Ya gitu aja. Oke, jadi pertanyaannya, apakah dekonstruksi dapat diimplementasikan dalam politik gitu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Najla, boleh dipersilakan. Ya, izin bertanya, tadi kan dijelaskan gitu ya dari contoh-contoh yang ada, terutama dari yang Malin Kundang itu, kita kan bisa melihat analisis dekonstruksinya dikarenakan memang ada penokohan atau karakter gitu dari cerita tersebut. Tetapi apakah bisa analisis dekonstruksi diterapkan juga dalam karya sastra lainnya seperti puisi ataupun prosa yang mana tidak ada atau tidak terlalu terlihat gitu dari segi karakter atau penokohannya dalam karya sastra tersebut? Atau memang dikhususkan untuk karya sastra yang seperti cerpen atau novel yang terlihat gitu penokohan dan karakteristik dari ceritanya? Apakah dapat dipahami? Terima kasih sebelumnya. Baik, jadi ulang dulu. Jadi tuh analisis dekonstruksi itu bisa di apa dikaitkan pada puisi atau gak sastra yang lain seperti itu ya? Iya, utamanya yang kita belum terlalu bisa melihat jelas nih karakteristik atau penokohan dari cerita tersebut gitu. Kan tadi yang dijelasin kebanyakan tuh dari cerpen atau dari novel gitu kan. Sedangkan kalau misalnya karya sastra lainnya kan nggak terlalu terlihat gitu, apa ya, bertolak belakangnya itu nggak terlalu terlihat banget gitu seperti novel atau cerpen. Nah itu apakah bisa diterapkan juga atau seperti apa gitu? Apakah ada contoh lainnya? Oh iya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, apakah ada lagi? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami izin meminta waktu untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Ini masih banyak yang tidak aktif. Nanti minta tolong ya PJ kelas untuk mendokumentasikan. Yang tidak aktif berarti kita tidak menganggap sebagai kehadiran. Sudah sering saya ingatkan, minta tolong PJ-nya untuk mendokumentasikan, nanti dikirim ke saya berapa pertemuan keberapa dan siapa saja yang tidak aktif kameranya, nanti kita anggap itu sebagai tidak hadir gitu ya.
Baik, untuk pertanyaan Fatur Rahman akan dijawab oleh Fadilah. Oke, untuk soal dari Fatur Rahman itu, apakah dekonstruksi dapat diimplementasikan pada politik? Jawabannya bisa. Karena dekonstruksi itu menawarkan cara pandang yang kritis dan relatif untuk memahami politik. Dengan membongkar narasi dominan, menggugat kebenaran absolut, dan membuka ruang untuk dialog, dekonstruksi dapat mendorong transformasi sosial dan politik. Penting untuk diingat bahwa dekonstruksi ini bukan tanpa batasan. Penggunaan dekonstruksi secara berlebihan dapat menyebabkan relativisme dan nihilisme. Oleh karena itu, dekonstruksi harus digunakan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan pendekatan lain untuk menganalisis politik. Bagaimana, Fatur? Iya, udah terjawab. Oke. Boleh nanya lagi nggak? Iya, silakan. Ini masih bingung hubungan dekonstruksi sama strukturalisme sama post strukturalisme. Nah, boleh diulang? Hubungan dekonstruksi sama strukturalisme sama post strukturalisme yang kemarin Jadi, dibahas tentang jadi post. bagaimana hubungan antara dekonstruksi, strukturalisme, dan post-strukturalisme gitu? Nah, iya. Iya, baik. Baik, untuk pertanyaan Najla akan dijawab oleh Rena. Udah bisa jawab? Apa hubungannya? Hubungannya begini. Post-strukturalisme itu eh, apa namanya pendekatan-pendekatan sastra yang lahir setelah era struktural. Kalau strukturalisme
kajian-kajian sastra yang membahas sastra pada aspek strukturalnya. Nah, bagaimana posisi dekonstruksi? Nah, posisi dekonstruksi itu pendekatan karya sastra yang lahir pada masa post-strukturalisme. Nah, gitu. Gampang. Jadi masa di mana strukturalisme itu kajian atau pendekatan kajian sastranya apa saja. Nah, itu dekonstruksi tidak lahir pada strukturalisme, tapi lahir pada era post-strukturalisme. Post itu kan setelah ya. Post itu setelah. Jadi setelah era strukturalisme. Kenapa muncul post-strukturalisme? Karena banyak ketidakpuasan, ketidakkomprehensifan di dalam melakukan analisis atau mengkaji sastra. Sastra pada masa itu hanya difokuskan kajiannya pada strukturnya saja. Isinya tidak dibahas. Kemudian aspek-aspek yang melingkupi lahirnya sastra tidak menjadi bagian pembahasannya. Sehingga membaca karya sastra hanya pada strukturnya saja. Itu era strukturalisme. Karena itu maka ketidakpuasan itu melahirkan satu masa yang disebut dengan post-strukturalisme, di mana para ahli sastra mencoba untuk tidak hanya membahas sastra itu pada strukturnya saja, karena sastra itu ada tema, ada amanah, ada pesan yang ingin disampaikan oleh para sastrawan. Nah, kalau hanya pada strukturnya, pesan itu tidak akan tergali, karena itu harus ada kajian-kajian, pendekatan-pendekatan sastra yang tidak hanya pada strukturnya, pada semiotiknya, maka muncul struktural semiotik, pada genetiknya maka muncul struktural genetik. Di antara yang lain adalah dekonstruksi. Nanti ada yang lain. Baik, masih ada, silakan. Cukup? Kalau cukup, silakan ditutup. Maaf sebelumnya, untuk pertanyaan Najla akan dijawab oleh Felisa. Oh, masih ada ya? Ya, silakan ya. Apa pertanyaannya tadi? Izin menjawab pertanyaan dari Najla Humaira. Pertanyaannya, apakah analisis dekonstruksi bisa diterapkan pada karya sastra puisi? Nah, jawabannya adalah bisa, yaitu dengan menganalisis kontradiksi, ketegangan, atau ambiguitas yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Nuruddin, dekonstruksi itu keterbalikan dari analisis karya-karya yang lain. Misalkan biasanya kita melihat dari depan, nah dekonstruksi lihat dari belakang, samping, dan lain, segala arah yang angle berbeda. Nah, pada karya sastra puisi, kita cari bagaimana penggunaan bahasa atau simbol tertentu yang mungkin mengandung beberapa makna yang bertentangan atau kontradiktif. Begitu, apakah terjawab, Najla Humaira? Iya, cukup terjawab. Tapi memang mungkin kalau dilihat, kalau puisi kan penafsirannya harus lebih dalam ya, harus lebih, istilahnya harus lebih bisa kita dalami gitu, dibandingkan kayak tadi mungkin yang teman-teman jelaskan, kalau misalnya dari cerpen atau dari tokoh, dia kan lebih terlihat gitu kontradiktifnya. Iya, betul. Karena kan langkah awalnya kita disuruh membaca teksnya secara keseluruhan dan memahaminya. Gitu. Sudah terjawab insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, karena pertanyaan sudah tidak ada lagi, kami cukupkan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok pemakalah yang membantu di dalam yang mengantarkan
perkuliahan ini dengan tema dekonstruksi. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kalian KKL ya? Atau enggak? Kalian semester berapa ini? Semester 4. Semester 4. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon nanti pemakalah membagikan PowerPoint-nya ke saya dan ke teman-teman malamnya ya, malam sebelum kita presentasi hari ini, misalnya siang, nanti sebelum atau pagi maksimal, kalau bisa malamnya sudah dibagi nanti supaya teman-teman yang lain dan saya bisa membaca dan barangkali nanti memberikan koreksi ya, memberikan masukan supaya diskusinya menjadi hidup ya. Baik, terima kasih, bagus sekali dari presentasinya. Kita tutup perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, mohon izin ya. Syukran, Ustaz.